Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur kepadanya atas segala bimbingan, perlindungannya sepanjang malam tadi, dan kita diberinya kesempatan untuk boleh hidup di hari ini. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Mari kita mohon doanya untuk kita semua, secara khusus untuk pemimpin kita dalam gereja kita. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Nuyati Sanjaya, Bapak Wawan Sugeng Sudarwanto, Ibu Sri Wikani, dan Ibu Yuli. Mohon berkat buat kelompok KBKN, SYB, KRI, STIE, Bimbing 130, SMA Santa Maria, Keluarga Besar Sastro Subitnyo, Keluarga Besar Senen Surejo, Keluarga Besar Duncan Doso, Keluarga Besar Kung, Keluarga Besar Sinama Rohani, dan mohon berkat Tuhan bagi yang merayakan ulang tahun pernikahan suci untuk Pak Hendrik dan Ibu Elsie. Dan juga mohon bimbingan Tuhan bagi mereka menjual tanah untuk Pak Agung yang mengurus tanah dari keluarga Bapak Purbo dan Ibu Wiwit. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang selalu peka terhadap kebutuhan sesama. Secara khusus kami berdoa untuk penderma kami. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara sekalian, betapapun banyak dosa kita, kalau kita mengakuinya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, Allah akan mengampuninya. Dan Ia membebaskan kita dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Santo Antonius, pengkhotbah yang ulung, Kau jadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat doa dan bantuannya di hadapan-Mu, kami Kau topang dalam segala perjuangan guna menjalankan ajaran hidup Kristen. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bersiap-siap lalu mengikuti Elia. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika, pergilah Elia menemui Elisa, putra Safat, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan dia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubah kepadanya. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api, dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya.
Kemudian bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan kurniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kalian katakan iya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika iya, hendaklah kalian katakan iya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pernyataan Yesus ini ada yang bisa mengikutinya dengan baik, menghayatinya dan mengamalkannya dengan baik. Mengapa mereka bisa melaksanakannya? Karena mereka selalu berpikir tentang komitmen.
Karena tidak ada artinya kita berkata iya, kemudian tidak melaksanakannya. Tapi begitu banyak orang, mungkin kita sendiri juga mengalaminya, melaksanakannya. Bahwa begitu banyak yang begitu gampang untuk menyatakan iya, tetapi tidak melaksanakannya. Mengapa? Itu kembali kepada komitmen. Komitmen dan rasa tanggung jawab agak lemah. Orang begitu gampang untuk menyampaikannya, mengatakannya, tetapi kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal. Rasa malas atau macam-macam alasan. Kadang-kadang alasan yang masuk akal, tapi ada alasan yang hanya sekedar. Jadi kembali kepada soal komitmen, soal rasa tanggung jawab akan pernyataan kita sendiri. Hari ini kita merayakan pesta dari Santo Antonius Padua. Dan orang ini sangat dikenal pengkhotbah yang ulung. Dan isi pewartaannya, sabdanya, kata-katanya selalu seimbang dengan perbuatannya. Sehingga begitu banyak orang yang bertobat karena isi khotbahnya. Mereka merasakan bahwa ada keseimbangan, ada kesetaraan antara isi khotbah dan tingkah lakunya, perbuatan hariannya. Jadi kita boleh katakan dia juga menghayati dan mengamalkan apa yang dikatakan Yesus hari ini. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Semoga kita juga bisa menjalankan, menghayati, mengamalkan apa yang disabdakan Kristus hari ini. Kuncinya kembali kepada kita soal komitmen dan rasa tanggung jawab. Kalau kita selalu merasa bertanggung jawab akan perkataan kita, perbuatan kita, pasti semuanya akan bisa terjadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Luhur dan Kuasa, dengan rendah hati kami menghadap Engkau. Roti dan anggur ini kami unjukkan untuk menghormati Santo Antonius, yang telah memberi kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Kiranya perayaan ini mendatangkan pula hasil penebusan bagi kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Sebab Santo Antonius ini telah kau angkat menjadi gembala umat-Mu, yang menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh, yang mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doanya. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami muliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, jamalah mereka yang sakit yang kami ingat pada hari ini. Semoga zaman-Mu mendatangkan kekuatan dan Kau boleh kesembuhan. Dan berkatilah mereka yang meminta kami untuk mendoakan mereka hari ini. Dan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci. Semoga mereka senantiasa setia akan janji mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Santo Antonius, Arnold Jansen, Joseph Rena Demet, Maria Helena, Josefa, dan Yesus Martir, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, selalu mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, yang Maha Khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, berilah kami damai. Semoga ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudari pria terkasih, inilah anak domba Allah yang Maha Khusus dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, dan bersama saya maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami hadir secara fisik di misa ini menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengundang saudara sekalian yang hadir secara rohani lewat YouTube untuk berdoa, mengundang Tuhan untuk hadir secara rohani dalam diri saudara sekalian. Karena itu marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kehadiran
Sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha luhur dan kuasa, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa teladan Santo Antonius, kami taat setia mengabdimu dengan cinta kasih yang tak kenal lelah, sehingga kami berguna bagi sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dan novisiat SPD Kubu Ruteng Flores NTT.